Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung jumlah penduduk di suatu wilayah. Yuk, diikuti sama-sama. Dinamika penduduk adalah suatu perubahan keadaan jumlah penduduk. Perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Dinamika atau perubahan lebih cenderung pada suatu perkembangan jumlah penduduk suatu negara atau wilayah tertentu. Bagaimana mengetahui jumlah penduduk? Ada 3 metode yang digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara. Metode pertama yang digunakan untuk menghitung adalah sensus penduduk. Sensus penduduk merupakan keseluruhan dari proses pencatatan total data kependudukan di suatu negara untuk seluruh penduduk dalam periode waktu tertentu. Di Indonesia diselenggarakan tiap 10 tahun sekali. Tujuan sensus penduduk yang pertama mengetahui perkembangan jumlah penduduk dari periode ke periode. Yang kedua, mengetahui persebaran dan juga kepadatan penduduk di tiap wilayah. Dan yang ketiga, untuk mengetahui berbagai atribut sosial penduduk seperti tingkat kelahiran, kematian, serta juga migrasi, segala macam faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan kedua adalah registrasi penduduk, yaitu dengan menggunakan data-data demografis seperti data kelahiran, kematian, mobilitas penduduk, perkawinan, perceraian, perubahan pekerjaan yang tidak dapat terjaring dalam sensus penduduk. Metode ketiga yaitu survei penduduk. Survei penduduk merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan memilih sampel dari seluruh populasi dengan metode statistika tertentu sehingga didapatkan hasil yang merepresentasikan seluruh populasinya atau yang menggambarkan seluruh populasinya. Melalui survei ini dapat dilakukan penghematan biaya, tenaga, dan juga waktu karena pengumpulan data hanya dari sampel atau contoh tertentu saja. Agar menghasilkan data survei yang akurat, maka harus memilih koresponden sampel yang tepat dan mewakili populasi. Survei dapat dilakukan kapan saja, tidak dibatasi oleh rentang waktu tertentu seperti sensus penduduk. Bagaimana cara menghitung jumlah penduduk? Untuk menghitung jumlah penduduk, ada beberapa faktor yang dibutuhkan dalam menghitungnya. Yang pertama adalah tingkat kelahiran atau natalitas, yang kedua tingkat kematian atau mortalitas, dan yang ketiga perpindahan penduduk atau migrasi. Tingkat kelahiran atau natalitas merupakan faktor alami berkaitan dengan kemampuan bereproduksi dari penduduk. Kelahiran adalah bertambahnya jumlah penduduk pada suatu wilayah, ditandai dengan adanya kelahiran bayi yang hidup. Faktor-faktor yang mendorong atau mendukung tingkat kelahiran atau yang disebut juga dengan pronatalitas, yaitu yang pertama adalah menikah di usia muda. Yang kedua adanya anggapan banyak anak banyak rezeki. Yang ketiga tingkat kesehatan dan ekonomi yang masih rendah. Yang keempat adanya rasa malu jika tidak memiliki anak. Dan juga perilaku seksual di luar pernikahan atau pergaulan bebas. Faktor-faktor yang menghambat tingkat kelahiran atau antinatalitas. Yang pertama, adanya program keluarga berencana atau KB. Yang kedua, aturan batas minimal usia menikah. Yang ketiga, adanya anggapan bahwa anak adalah beban. Yang keempat, memiliki masalah kesehatan dan atau ekonomi. Yang kelima, tidak ingin menikah atau memiliki keturunan. Tingkat kematian atau mortalitas adalah hilangnya tanda-tanda kehidupan manusia secara permanen atau berkurangnya penduduk pada suatu wilayah karena hilangnya jiwa seseorang. Faktor-faktor yang mendorong tingkat kematian atau pronatalitas antara lain yang pertama, gaya hidup yang buruk. Yang kedua, peperangan. Yang ketiga, wabah penyakit dan atau bencana alam. Yang keempat, minimnya sarana dan prasarana kesehatan. Yang kelima, minimnya kesadaran kebersihan dan kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah tingginya tingkat kecelakaan.
Faktor-faktor penghambat tingkat kematian atau antimortalitas antara lain. Yang pertama, gaya hidup sehat dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan sudah baik. Yang kedua, fasilitas kesehatan memadai. Yang ketiga, lingkungan bersih dan sehat. Yang keempat, program penyuluhan kesehatan yang sudah banyak di tengah masyarakat. Rumus pertumbuhan penduduk alami adalah T sama dengan L dikurang M. T adalah total pertumbuhan penduduk alami, L adalah jumlah kelahiran pada tahun tersebut, dan M adalah jumlah kematian pada tahun tersebut. Perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam jangka waktu tertentu, baik antar kota hingga antar negara. Migrasi dapat bersifat permanen atau sementara. Migrasi umumnya dilakukan untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, entah itu dari segi ekonomi, sosial, maupun religius. Migrasi kita bagi menjadi dua berdasarkan tujuan perpindahannya, yaitu migrasi internal yang terjadi hanya di dalam negeri, dan yang kedua migrasi eksternal, yaitu perpindahan yang terjadi dari dalam negeri ke luar negeri, begitu pula sebaliknya. Migrasi internal yang pertama adalah transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari tempat yang padat penduduknya ke daerah yang sedikit jumlah penduduknya. Tujuan resmi program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk terutama di wilayah Pulau Jawa. Kemudian memberikan kesempatan bagi orang-orang yang ingin bekerja dan memenuhi tenaga kerja perlu untuk menumbuhkan sumber daya lain di pulau-pulau seperti Kalimantan, Papua, Sumatera, dan Sulawesi. Transmigrasi saat ini tidak lagi untuk program pemindahan penduduk, namun lebih pada ke program pengembangan wilayah lain. Migrasi internal kedua adalah urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ada banyak hal yang mendorong orang untuk melakukan perpindahan dari desa ke kota, di antaranya yang pertama, lahan pertanian semakin sempit di wilayah desa. Yang kedua, merasa tidak cocok dengan budaya tempat asalnya. Yang ketiga, menganggur karena tidak banyak lapangan pekerjaan di desa. Yang keempat, terbatasnya sarana dan prasarana, baik kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Diusir dari desa asal, serta ingin memperbaiki kondisi ekonomi. Migrasi internal ketiga adalah ruralisasi, yaitu kembalinya penduduk ke desa setelah menetap di kota atau kembalinya pelaku urbanisasi ke daerah asal. Ruralisasi dilakukan ketika kepadatan masyarakat di perkotaan sudah sangat tinggi dan keseimbangan populasi sudah terganggu. Sebagian masyarakat kota akhirnya memilih pindah ke daerah pedesaan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Selain itu, karena di daerah pedesaan masih tersedia ruang yang cukup banyak untuk tempat tinggal, daerah pedesaan juga dianggap lebih sehat ketimbang di wilayah perkotaan. Migrasi eksternal yang pertama adalah imigrasi, yaitu perpindahan orang dari suatu bangsa ke negara lain di mana ia bukan merupakan warga negara tersebut. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh yang kita sebut dengan imigran, sedangkan turis dan pendatang untuk jangka pendek tujuannya wisata misalnya kita tidak anggap sebagai imigran. Walaupun demikian, migrasi pekerja musiman umumnya untuk periode kurang dari 1 tahun sering dianggap sebagai bentuk imigrasi. Migrasi eksternal kedua adalah emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara untuk menetap atau tinggal lama ke negara lain. Bila seseorang meninggalkan suatu negara untuk menuju negara lain dan orang yang melakukan itu disebut dengan emigran. Migrasi eksternal yang ketiga adalah remigrasi, adalah perpindahan penduduk untuk kembali ke negara asalnya. Bila sebelumnya orang yang melakukan imigrasi dan emigrasi kembali ke negaranya secara permanen maupun sementara. Misalnya,
bila tenaga kerja Indonesia yang sebelumnya di Malaysia kembali ke Indonesia setelah masa kerjanya selesai. Rumus pertumbuhan penduduk total adalah T sama dengan L dikurangi M ditambah I dikurangi E. Nah, itu di total L dikurangi M ditambah I dikurangi E. T itu adalah pertumbuhan penduduk total, L adalah jumlah kelahiran pada tahun tersebut, M adalah jumlah kematian pada tahun tersebut, I adalah jumlah penduduk yang masuk ke negara tersebut atau imigrasi, E adalah jumlah penduduk yang keluar dari negara tersebut atau emigrasi. Nah, kita sudah dapat mengetahui bagaimana cara menghitung penduduk di suatu negara atau wilayah. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.